Arab Saudi. Dunia mengenalnya sebagai jantung umat Islam, tanah yang sangat suci dan tertutup. Tapi hari ini, Arab Saudi sedang berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Konser musik besar di tengah gurun, bioskop yang menjamur, hingga pelonggaran aturan yang selama puluhan tahun dianggap tabu. Ini bukan sekedar renovasi bangunan, tapi perombakan total sebuah bangsa. Di satu sisi, dunia memuji kemajuannya, tapi di sisi lain, banyak yang bertanya, apakah Saudi sedang kehilangan identitasnya demi sebuah ambisi ekonomi? Kita melihat festival musik yang bising di tempat yang dulu hanya terdengar lantunan doa. Kita menyaksikan gaya hidup bebas yang mulai merayap masuk ke celah-celah kota suci. Fenomena ini memicu pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah ini sebuah kemajuan yang patut dirayakan, atau justru sebuah luka identitas yang sulit untuk disembuhkan? Dalam video kali ini, Heist World Channel tidak akan mengajak kalian melihat brosur pariwisata yang indah-indah saja. Kita akan membedah realita ekonomi dan nasib para pekerja migran kita di sana. Kita akan bicara jujur tentang sisi gelap yang mulai terbuka lebar, hingga mega proyek triliunan dolar yang terlihat tidak masuk akal, hingga pergeseran moral yang memicu kontroversi global. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di jantung tanah Saudi. Dan jika kamu ingin terus melihat sisi kehidupan nyata di berbagai negara, subscribe channel ini. Karena di sini kita melihat dunia apa adanya dengan sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami perubahan besar ini, kita harus melihat siapa saja yang mendiami tanah ini sekarang. Arab Saudi bukan lagi sekedar negeri padang pasir yang sepi. Dengan populasi mencapai sekitar 37 juta jiwa, negeri ini dihuni oleh struktur demografi yang unik. Lebih dari 60% penduduknya adalah anak muda di bawah usia 30 tahun. Generasi digital yang memiliki rasa lapar akan perubahan. Yang menarik adalah warganya. Hampir 40% dari total penduduk di sana adalah warga asing. Jutaan ekspatriat, termasuk saudara-saudara kita dari Indonesia, menjadi tulang punggung yang menggerakkan roda ekonomi di kota-kota besar. Mereka datang membawa harapan, meski kenyataannya, hidup di tanah Saudi hari ini tak lagi semudah dulu. Selama puluhan tahun, ekonomi negeri ini bergantung penuh pada minyak yang menyumbang sekitar 70% pendapatan negara. Tapi, melalui visi 2030, mereka mulai memutar haluan. Sektor pariwisata kini ditargetkan menyumbang hingga 10% dari PDB. Sementara sektor manufaktur dan industri non-minyak lainnya terus digenjot hingga melampaui angka 20%. Semua ini dikelola melalui Public Investment Fund atau PIF, yang memiliki aset ribuan triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan rakyatnya? Pemerintah menetapkan batas UMR bagi warga lokal sebesar Rp4.000 atau setara 17 juta rupiah. Terlihat besar kawan, tapi biaya hidup di sana melonjak tajam sejak PPN naik menjadi 15%. Harga bensin dan tarif listrik tak lagi murah, yang akhirnya menghimpit kantong warga lokal maupun pendatang. Di balik kemegahan Riyadh, angka kemiskinan tetap menjadi realita yang nyata. Diperkirakan 10 hingga 20% warga lokal masih hidup di bawah garis sejahtera, terutama di wilayah pinggiran. Seseorang di sana dianggap masuk kategori miskin jika pendapatannya di bawah Rp3.000 atau sekitar 12,7 juta rupiah per bulan. Sebuah kesenjangan yang kontras di tengah ambisi mega proyek yang sedang dibangun. Ekonomi yang bergeser ini ternyata membawa dampak besar bagi mereka yang datang dari luar untuk mencari nafkah. Lantas, bagaimana nasib saudara-saudara kita, para pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di tengah aturan dan standar hidup yang baru ini? Mari kita bicara tentang angka yang sebenarnya mereka terima.
Bicara soal budaya kerja, Arab Saudi kini sedang bertransformasi dari mentalitas santai menuju profesionalisme yang ketat. Jika dulu istilah bukra insya Allah atau besok jika Allah menghendaki sering jadi alasan untuk menunda pekerjaan, kini disiplin mulai jadi harga mati. Terutama di kota-kota besar seperti Riyadh, ritme kerja mulai terasa kompetitif, menuntut semua orang untuk bergerak lebih cepat demi mengejar target visi 2030. Lalu, bagaimana dengan nasib para pejuang devisa kita? Arab Saudi tetap menjadi salah satu tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia. Namun kawan, aturan mainnya sudah banyak berubah. Sekarang, tidak semua orang bisa masuk dengan mudah. Pemerintah sana mulai memperketat kualifikasi dan perlindungan kerja melalui sistem digital untuk meminimalisir praktik nakal majikan yang merugikan pekerja. Mari kita bicara angka. Untuk sektor domestik seperti asisten rumah tangga, rata-rata UMR yang diterima saat ini berkisar antara 1.500 hingga 2.500 rial, atau sekitar 6,4 juta rupiah hingga 10,7 juta rupiah. Sementara untuk sektor formal seperti perawat, teknisi, atau pekerja konstruksi di proyek-proyek besar, angkanya bisa jauh lebih tinggi, mulai dari 3.000 rial atau sekitar 12,8 juta rupiah, bahkan bisa mencapai puluhan juta tergantung keahlian. Meski angkanya terlihat menggiurkan, tantangannya tidak main-main. Para pekerja migran harus berhadapan dengan budaya yang sangat berbeda, suhu udara yang ekstrim, hingga kerinduan pada keluarga di tanah air. Banyak yang sukses membangun rumah di kampung halaman, tapi tak sedikit pula yang harus menelan pil pahit karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Tapi kawan, uang bukanlah satu-satunya alasan orang bertahan atau datang ke sini. Ada sisi lain dari kehidupan sehari-hari di Arab Saudi yang perlahan mulai berubah drastis. Sebuah transisi dari aturan sosial yang sangat ketat menuju kebebasan yang tak terbayangkan sebelumnya. Lantas, seperti apa realita hidup di sana saat ini? Mari kita lihat lebih dekat. Jika kita menarik waktu 10 tahun ke belakang, kehidupan di Arab Saudi terasa sangat terukur dan dipenuhi batasan yang jelas. Toko-toko wajib tutup saat azan berkumandang, musik adalah hal yang tabu di ruang publik, dan polisi syariah atau mutawah berpatroli untuk memastikan aturan sosial dipatuhi tanpa celah. Kehidupan berjalan dalam sunyi yang teratur. Tapi hari ini, pemandangan itu seolah lenyap tertelan ambisi modernisasi. Sekarang, cobalah kalian berjalan-jalan di pusat kota Riyadh atau Jeddah saat malam hari. Kalian akan menemukan pemandangan yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Suara musik kini bebas terdengar di kafe-kafe estetik dan restoran mewah. Tidak ada lagi paksaan untuk menutup toko di tengah jam kerja. Dan yang paling mencolok, perempuan kini memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas. Mereka sudah diperbolehkan menyetir sendiri, bekerja di berbagai sektor, hingga bepergian tanpa harus didampingi mahram. Transisi ini terasa begitu cepat, kawan. Bagi generasi muda, ini adalah napas lega yang mereka tunggu-tunggu. Sebuah pintu menuju gaya hidup global yang selama ini hanya mereka lihat dari balik layar ponsel. Namun bagi generasi tua, perubahan ini mendatangkan guncangan batin yang sulit digambarkan. Ada rasa cemas melihat nilai-nilai lama yang mereka jaga seumur hidup, kini perlahan mulai memudar dan dianggap usang. Realitanya, Arab Saudi sedang berada di persimpangan jalan yang sangat tajam. Masyarakatnya sedang belajar beradaptasi dengan kebebasan baru yang diberikan pemerintah. Di satu sisi, wajah kota menjadi lebih hidup, lebih berwarna dan lebih terbuka bagi dunia. Tapi di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar berupa pergeseran norma sosial yang selama ini menjadi identitas terkuat bangsa ini. Tapi kawan, kebebasan ini ternyata tak hanya berhenti pada izin mengemudi atau musik di kafe saja. Perubahan ini melangkah jauh lebih dalam, menyentuh sisi-sisi yang bagi banyak orang di dunia Islam dianggap sebagai sebuah alarm peringatan.
Lantas, apa yang terjadi ketika perayaan dan hiburan mulai melampaui batas yang pernah ada? Mari kita bicara jujur tentang sisi gelap yang mulai muncul ke permukaan. Inilah bagian yang mungkin paling sulit untuk dicerna bagi banyak orang. Di tanah yang kita kenal sebagai penjaga dua kota suci, kini dentuman musik elektronik mulai menggetarkan padang pasir. Fenomena seperti MDLB East bukan lagi sekedar konser biasa. Ini adalah simbol bahwa Arab Saudi yang baru tidak lagi malu-malu menunjukkan sisi hedonismenya kepada dunia. Ribuan orang berkumpul, larut dalam euforia pesta yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun kawan, di balik gemerlap lampu laser dan panggung yang megah itu, ada sebuah identitas yang sedang dipertaruhkan. Gaya hidup bebas mulai merayap masuk ke celah-celah kehidupan masyarakatnya. Pakaian yang kian terbuka, percampuran pria dan wanita tanpa batas di ruang publik, hingga tren gaya hidup barat yang mulai diadopsi mentah-mentah oleh generasi mudanya. Bagi dunia luar, ini mungkin terlihat seperti kemajuan. Tapi bagi sebagian besar umat Muslim, ini adalah sebuah alarm peringatan yang memilukan. Sisi gelap ini bukan sekadar tentang pesta atau musik, tapi tentang hilangnya filter moral yang selama ini menjadi benteng terakhir. Perubahan yang begitu instan ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara tuntutan zaman dan panggilan jiwa. Arab Saudi kini tidak lagi sama. Ia sedang bersalin rupa menjadi sesuatu yang asing bagi sejarahnya sendiri. Tapi kawan, ambisi ini tidak berhenti pada urusan hiburan malam saja. Pemerintah Saudi juga sedang memoles wajah alam dan sejarah mereka untuk menarik perhatian dunia. Dari situs kuno yang dulu terlarang hingga kota batu yang melegenda, mari kita lihat bagaimana mereka menjual keindahan yang selama ini tersembunyi. Selain sektor hiburan, Arab Saudi sekarang fokus membuka wilayah mereka untuk pariwisata internasional. Salah satu fokus utamanya adalah Al-Ula. Kawasan yang berisi situs sejarah bangsa Nabatean ini sekarang dikelola menjadi destinasi wisata premium. Pemerintah Saudi membangun berbagai fasilitas mewah di sekitar lokasi ini untuk menarik turis asing, sekaligus menunjukkan bahwa wilayah yang dulu tertutup kini sudah bisa dikunjungi secara bebas. Proyek serupa juga dilakukan di Diriyah yang merupakan wilayah bersejarah bagi kerajaan. Kawasan ini direnovasi besar-besaran menjadi pusat budaya dan wisata modern. Investasi besar dikucurkan agar tempat ini punya nilai jual tinggi di mata dunia. Langkah ini diambil untuk mengubah citra Saudi agar tidak lagi dikenal sebagai negara yang kaku, melainkan negara yang terbuka bagi siapa saja. Sekarang, akses bagi wisatawan mancanegara dibuka lebar melalui sistem visa turis yang sangat praktis. Wisatawan bisa dengan mudah mengunjungi tempat-tempat yang dulunya sulit diakses oleh warga luar. Strategi ini menjadi salah satu pilar ekonomi baru agar negara tidak hanya bergantung pada sektor minyak, tapi juga dari devisa para turis yang datang dari berbagai belahan dunia. Perubahan di sektor wisata ini menunjukkan betapa cepatnya Saudi beradaptasi dengan tren global. Mereka ingin segera sejajar dengan negara-negara wisata besar lainnya melalui pembangunan fisik yang masif. Tapi, pengembangan lokasi wisata ini baru sebagian kecil dari rencana besar pemerintah. Sebab di bagian utara, ada proyek yang jauh lebih ambisius dan menjadi perbincangan dunia karena skalanya yang sangat besar. Mari kita lihat bagaimana proyek kota masa depan The Line dan mega proyek NEOM sedang dikerjakan. Di bagian utara Arab Saudi, sebuah proyek raksasa bernama NEOM sedang dibangun dengan anggaran mencapai 500 miliar dolar. Bagian yang paling kontroversial dari proyek ini adalah The Line, sebuah kota berbentuk garis lurus sepanjang 170 km dengan lebar hanya 200 meter. Pemerintah Saudi mengklaim kota ini akan bebas karbon, tanpa mobil, dan sepenuhnya bertenaga energi terbarukan.
Namun, proyek ambisius ini memicu perdebatan besar mengenai kelayakan teknis dan dampak lingkungannya. Selain The Line, NEOM juga mencakup proyek Oxagon, sebuah pusat industri terapung, serta Trojena, destinasi wisata pegunungan yang direncanakan menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029. Skala pembangunan ini sangat masif dan dianggap tidak masuk akal oleh banyak pengamat internasional. Bagi pemerintah Saudi, NEOM bukan sekadar kota, melainkan pusat teknologi masa depan yang akan membuktikan bahwa mereka mampu memimpin inovasi dunia. Terlepas dari segala kritiknya, pembangunan terus berjalan dengan kecepatan penuh. Proyek ini menjadi simbol paling ekstrim dari visi 2030 yang ingin mengubah total struktur ekonomi dan wajah negara ini. Saudi sedang bertaruh habis-habisan untuk sebuah masa depan yang melampaui logika saat ini. Keinginan besar untuk membangun segalanya secara instan ini menciptakan berbagai situasi unik yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebab, di balik gedung-gedung tinggi dan teknologi canggih yang sedang dikejar, ada kenyataan menarik tentang bagaimana negara ini harus mendatangkan sumber daya dari luar hanya untuk memenuhi ambisinya. Di balik ambisi besarnya, ada kenyataan unik yang jarang diketahui. Arab Saudi ternyata mengimpor pasir dan unta dari Australia. Meskipun wilayahnya didominasi gurun, pasir lokal mereka memiliki tekstur yang terlalu halus dan bulat akibat erosi angin, sehingga tidak bisa mengikat dengan baik untuk campuran beton. Untuk membangun gedung-gedung pencakar langit yang kokoh, mereka terpaksa mendatangkan pasir khusus dari Australia yang memiliki tekstur lebih tajam dan kasar. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas unta. Populasi unta lokal di Saudi kini lebih banyak difokuskan untuk ajang kontes kecantikan atau hewan peliharaan mewah yang harganya sangat mahal. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging unta yang sangat tinggi di dalam negeri, pemerintah memilih mengimpor unta liar dari Australia yang populasinya sangat melimpah dan harganya lebih ekonomis. Selain sumber daya alam, sistem ekonomi mereka pun ikut berubah total. Citra Saudi sebagai negara tanpa pajak kini hilang sejak pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 15%. Ini adalah bagian dari strategi untuk membiayai ambisi besar mereka agar negara tidak lagi hanya bergantung pada hasil penjualan minyak bumi. Bahkan dalam urusan teknologi, Saudi membuat langkah ekstrim dengan menjadi negara pertama yang memberikan kewarganegaraan resmi kepada sebuah robot bernama Sophia. Ini menunjukkan betapa kerasnya upaya mereka untuk diakui sebagai pemimpin inovasi masa depan, meskipun langkah tersebut sering dianggap hanya sekadar sensasi di mata dunia. Semua fakta dan perubahan signifikan ini membawa kita pada satu kesimpulan besar tentang masa depan negeri ini. Apakah semua ini benar-benar membawa kemakmuran, atau justru menciptakan risiko baru? Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, Arab Saudi kemungkinan besar akan menjadi wajah baru bagi kekuatan ekonomi di Timur Tengah. Melalui visi 2030, mereka sedang berusaha sangat keras untuk tidak lagi bergantung pada hasil minyak bumi. Pemerintah Saudi sadar betul bahwa dunia mulai beralih ke energi hijau, sehingga mereka harus segera menemukan sumber pendapatan baru agar negara ini tetap bisa bertahan di masa depan. Langkah yang mereka ambil tidak tanggung-tanggung, mulai dari membangun industri manufaktur hingga membuka pintu selebar-lebarnya bagi pariwisata internasional. Arab Saudi ingin dikenal bukan hanya sebagai tujuan ibadah, tapi juga sebagai pusat bisnis dan hiburan dunia. Investasi triliunan dolar terus dikucurkan untuk memastikan infrastruktur mereka siap bersaing dengan kota-kota besar lainnya, seperti Dubai atau bahkan Singapura. Namun, semua kemajuan fisik ini membawa tantangan besar pada tatanan sosial masyarakatnya. Perubahan gaya hidup yang sangat cepat seringkali menciptakan benturan antara nilai-nilai tradisional yang sudah lama berakar dengan gaya hidup modern yang mulai masuk. Keberhasilan Saudi di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana mereka mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas budaya di dalam negerinya.
Singkatnya, Arab Saudi sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Keputusan yang mereka ambil hari ini akan menentukan posisi mereka dalam peta kekuatan dunia di masa depan. Apakah mereka akan berhasil menjadi pemimpin inovasi baru, atau justru harus menghadapi resiko dari perubahan yang mungkin terlalu cepat bagi masyarakatnya sendiri? Perjalanan ini tidak luput dari kritik dan keraguan dunia internasional. Banyak yang bertanya-tanya, apakah semua mega proyek ini benar-benar akan menjadi kenyataan? Atau hanya akan berakhir sebagai monumen ambisi yang terbengkalai? Ada harga mahal yang harus dibayar, dan ada risiko sosial yang harus dihadapi. Namun bagi pemerintah Saudi, diam dan tidak berubah justru adalah risiko yang jauh lebih besar bagi kelangsungan negara mereka. Masa depan memang masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, Arab Saudi sudah tidak lagi sama. Mereka telah memilih jalan tanpa titik kembali, mendorong batas logika, dan bersiap menghadapi segala konsekuensi yang ada. Dunia kini hanya bisa menunggu dan menyaksikan apakah eksperimen besar ini akan menjadi kisah sukses yang luar biasa atau justru menjadi pelajaran berharga bagi sejarah dunia. Sekarang, bagaimana pendapat kalian melihat semua kenyataan ini? Apakah perubahan ini adalah langkah yang tepat bagi masa depan Saudi, atau justru langkah yang terlalu berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kita diskusikan. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.